Kalau kita bilangnya Como itu bahasa Inggrisnya Premium Sports Destination Location gitu. Jadi kita pengen bikin Como itu kayak Disneyland buat olahraga sepak bola. Lu datang kemari bisa nonton bola, tapi kalau udah nunggu nonton bola minggu depannya bisa jalan-jalan ke danau, bisa melakukan banyak tour. Halo teman-teman, kali ini kita membahas dunia sepak bola. Kita akan membahas sebuah cerita yang cukup unik, di mana ada sebuah klub yang asalnya dari Italia yang berlokasi di sekitaran Danau Como. Danau Como itu merupakan salah satu danau terindah di Eropa dan juga danau terindah di dunia. Yang membuat cerita unik adalah klub tersebut memiliki sejarah panjang ya. Klub sepak bola ini memiliki sejarah panjang di mana mereka itu pernah bersaing di kasta tertinggi di Serie A. Namun mereka beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan finansial karena mereka nggak bisa membayar kewajibannya. Baru di akhir-akhir tahun ini mereka itu punya kedatangan investor besar dan membuat klub ini semakin perlahan semakin bangkit. Di akhir-akhir ini mereka punya statement bahwa klub ini siap dibangun sama seperti Disney. Ini kan membuat cerita ini menjadi unik ya, bagaimana sebuah klub sepak bola dibangun menyamai Disney. Kan Disney ini merupakan perusahaan besar ya. Mereka itu punya banyak hal, dari tempat hiburan, film, karakter, dan banyak hal. Dan kita akan mengulik di video ini bagaimana klub sepak bola yang punya sejarah bangkrut, mereka ingin menyamai Disney yang merupakan brand besar. Di video ini kita bahas. Pada tahun 1907 ada sebuah klub yang dinamai Como 1907 sesuai dengan tahun lahir mereka. Mereka ini tinggal di dekat Danau Como, danau terindah di dunia. Mereka itu punya ya fans-fans fanatik di sekitaran Danau Como tersebut. Dan mereka itu pernah bersaing dengan Juventus, AC Milan, Inter Milan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Namun pada tahun 2004 mereka itu mengalami kesulitan finansial dan mereka itu dinyatakan bangkrut karena mereka nggak bisa membayar kewajibannya seperti gaji pemain, gaji pelatih, dan juga gaji-gaji manajemen. Dan kesulitan ini berlangsung sampai tahun 2017. Mereka itu harus jatuh ke Serie D. Serie D ini merupakan kasta keempat di Liga Italia. Jadi ada Serie A, Serie B, Serie C, dan juga seri terakhir itu Serie D. Dan mereka itu harus mulai dari kasta terbawah. Namun pada tahun 2019 mereka itu mengalami sebuah keajaiban. Ada sebuah investor besar yang datang melirik mereka. Investor-investor ini berasal dari Indonesia, yaitu Hartono. Jika kalian tahu, mereka itu adalah pemilik perusahaan jarum. Jadi ini merupakan sebuah keajaiban yang datang ke Como. Dari tahun ini, Como ini mulai dibangun kembali. Mereka itu membangun semuanya, mulai dari fasilitas, fondasi manajemennya, pemain-pemain baru, dan banyak hal lain. Ini memberikan ruang yang lebih besar, mereka memperbaiki klubnya, dan mulai dari awal lagi. Kita akan melihat arsitek-arsitek yang mempengaruhi Como, dimulai dari tahun 2019. Yang pertama adalah Hartono. Hartono ini merupakan pemilik dari Jarum, merupakan salah satu orang terkaya di Asia, dan yang paling terkaya di Indonesia. Dia itu memiliki kekayaan sekitar 48 miliar US dollar. Dan ini memberikan dana segar ke klub Como. Yang kedua adalah Mirwan Suarso, merupakan presiden yang ditunjuk menangani Como 1907. Dia punya ambisi bahwa Como ini bisa dibangun sama seperti Disney. Dan mereka punya kekuatan brand. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Como ini bisa dibangun sama seperti Disney. Emang mereka punya apa kan? Ini di sini kita akan jawab. Mereka itu punya identitas yang cukup kuat dibandingkan klub-klub lain. Kalau Juventus, AC Milan, Inter Milan, mereka itu dijual karena sejarahnya, prestasi-prestasinya, dan pemain-pemain luar biasa yang mereka punya. Namun Como punya keunikannya. Sama seperti Disney. Mereka itu tinggal di danau ikonik di Eropa, yaitu Danau Como. Yang membuat kalau orang pergi ke Danau Como, mereka juga bisa melihat Como 1907, sebuah brand sepak bola. Mereka itu punya hotel-hotel yang bagus di sekitaran Danau Como. Dan juga mereka punya restoran-restoran yang terkenal. Dan dari situ ketika orang berkunjung ke Danau Como, mereka akan melihat sepak bola, yaitu Como 1907. Dan ketika mereka melihat sepak bola, mereka akan membeli brandnya, yaitu jersinya. Ketika mereka membeli jersinya, mereka juga membeli tiket pertandingan. Dan mereka membuat konten. Jadi semakin banyak orang datang ke Danau Como, mereka menjual klub sepak bolanya itu Como 1907 lebih luas lagi, lebih besar lagi. Ini membuat Como 1907 sama seperti Disney. Disney itu punya karakter, mereka itu punya tempat wisata, dan mereka juga punya movie-nya, film-filmnya. Jadi hampir sama nih, kisah Como dan juga kisah Disney. Baru sosok yang ketiga yang ingin kita bahas itu Cesc Fabregas. Cesc Fabregas itu merupakan legend di sepak bola. Ini ditunjuk sebagai pelatih dari Como 1907. Jadi apa hubungannya Cesc Fabregas ditunjuk sebagai arsitek di dalam kebangkitan Como? Hal yang menarik adalah
meskipun danau yang indah ini, hotel yang indah, restoran yang indah di sekitar Danau Komo dan mereka menonton Komo, tapi kalau permainannya tidak menarik, orang juga akan malas nonton juga kan? Maka ditunjuklah CES Fabregas menangani klub ini. Permainan CES Fabregas itu permainan yang menarik, sama seperti Barcelona. Jadi memang mereka dibangun sebagai klub sepak bola yang memberikan permainan yang menarik. Dan juga CES Fabregas sebagai simbol bahwa klub ini akan dikelola secara serius. Jadi 3 aktor yang berpengaruh yaitu pertama Hartono sebagai penyedia dana, Mirwan sebagai presiden klub yang membawa klub ini sama seperti Disney, dan terakhir CES Fabregas yaitu penanggung jawab di lapangan. Baru kita akan melihat nih bagaimana Como ini dibangun sama seperti Disney. Yang pertama, mereka itu sama-sama memiliki cerita yang kuat, sama seperti Disney. Como ini kan pernah jatuh ya, mereka itu pernah bangkrut. Ini kan menjadi sebuah cerita yang menarik, yaitu kamu datang dari keterpurukan, dari bangkrut, baru ada sebuah penyelamat, baru kamu akan bangkit lagi. Jadi cerita underdog ini yang dijual, jadi orang akan melihat, ada sebuah klub yang mereka itu pernah jatuh, mereka bangkit lagi saat ini, mereka itu sampai ke Liga Champions di tahun ini, yaitu namanya Como 1907, sama seperti Disney yang menjual cerita. Yang kedua, lokasinya ikonik, sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Danau Como. Siapa yang nggak kenal Danau Como, terutama orang-orang Eropa. Jadi kalau orang berkunjung ke Danau Como, mereka juga berkunjung dan melihat Como 1907 bermain. Yang ketiga, produknya. Produk-produk dari Como itu banyak sekali, yaitu jersey-nya. Mereka juga menjual pertandingan sepak bolanya, mereka menjual tiket ke stadion, mereka juga menjual fashion-nya. Jadi mereka nggak hanya menjual jersey yang digunakan oleh pemain, mereka menjual fashion, yaitu khas dari Como. Mereka juga menjual konten sepak bolanya, TV-nya, merchandise-nya, dan juga mereka menjual brand-nya. Baru yang keempat adalah paket eksklusif. Danau Como itu merupakan sebuah danau yang romantis. Jadi banyak sekali sebenarnya aktor-aktor terkenal, orang-orang kaya terkenal datang ke Danau Como. Jadi mereka ingin menggambarkan bahwa Como itu merupakan tempat yang romantis, eksklusif, dan juga kalian bisa menikmati sepak bola yang sangat indah yang disajikan oleh Como 1907. Jadi mereka itu menawarkan paket eksklusif. Kamu seperti berjalan-jalan ke Danau Como, jadi kamu punya banyak hal. Kamu mendapatkan pengalaman di Danau Como, keindahan Danau Como, hotel-hotel yang bagus di Danau Como, restoran yang bagus di sekitaran Danau Como, dan yang terakhir, kamu punya pengalaman menonton sepak bola yang indah di Danau Como. Jadi yang mereka jual adalah paket eksklusif. Namun secara bisnis kita juga ingin menganalisis bagaimana sih kinerja dari bisnis Como 1907 ini. Mereka pada musim 24-25 mendapatkan pendapatan sekitar 49 juta euro. Dan juga mereka mendapatkan dari TV atau hak siar itu sekitar 32 juta euro. Namun secara biaya yang mereka harus keluarkan, mereka mengalami defisit, yaitu sekitar 118 juta US dollar untuk biaya semuanya. Jadi ada defisit. Namun hal ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang baru bangkit juga mengalami suffering di dalam proses pembiayaan. Tapi kita melihat tren yang cukup baik nih. Dari Como yang pada tahun 2004 bangkrut, dan mereka juga jatuh ke seri D pada tahun 2017, dan tahun 2019 mereka mendapatkan penyelamat. Namun itu bukan berarti bahwa mereka itu akan terbang tinggi. Mereka juga mengalami proses yang panjang, sekitar 5 tahun, baru mereka kembali lagi ke kasta tertinggi, dan mereka sekarang bermain di Liga Champions. Ini merupakan sebuah kisah yang menarik dari Como 1907. Namun beberapa faktor juga mempengaruhi, ada beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Pertama, Como itu tergantung pada pendanaan dari investor. Kalau tidak dikelola dengan baik dan investornya menarik dana, maka Como juga ikut tenggelam. Itu merupakan risikonya. Dan yang kedua, Stadion Como ini sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup sedikit dibandingkan stadion-stadion di Eropa. Jadi ini merupakan pertimbangan bahwa Como juga harus melihat stadion agar dapat ditingkatkan lagi, sehingga orang-orang akan semakin banyak bisa menikmati pertandingan di Como. Dan juga risiko finansial bahwa mereka itu belum aman. Jadi semoga Como terus dibangun dengan baik, dan ketika klub dibangun lebih baik, maka pemain-pemain juga akan mau datang ke Como. Itu pemain-pemain luar biasa. Mereka juga akan memberikan pertandingan yang cukup menarik, dan juga hak siar juga akan semakin tinggi, brand-brand juga akan semakin banyak masuk, dan pendapatan juga akan meningkat. Jadi mungkin ini sebuah ringkasan bagaimana Como akan dibangun seperti Disney. Dan kalau ada data-data yang kurang tepat, mohon diperbaiki. Dan kalau ada komen, tolong tulis komen di bawah. Thank you.